Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 8 halaman 184 dan 185. Di halaman 185 ada tugas, kita kerjakan dan kita jawab. Nah, sebelumnya di 184 ada petunjuk soal, petunjuk tugasnya. Ini tentang mengoleksi informasi. Jadi informasi yang telah ada, apa informasinya? Yaitu informasi di halaman 183. Itu kita koleksi dan kita pahami. Nah, ini dia petunjuknya. Kita akan menemukan kalimat-kalimat yang menyatakan masing-masing peristiwa atau kejadian. Ya. Jadi di halaman 183 ini sudah ada 5 peristiwa. Nah, itu dia. Ya, itu yang akan kita tentukan. Yang menemukan 5 peristiwa itu yang mana saja. Nah, ini akan kita lakukan. Pertama, kita akan membaca peristiwa itu secara seksama. Jadi peristiwa di halaman 183 tentang kecelakaan yang dialami oleh Nyonya Wayan, tetangga si Udin. Kedua, kita akan mempelajari contoh. Nah, contohnya yang di bawah di halaman 185. Nah, ini dia. Ya, contohnya. Nah, dari 2 kejadian ini, maksudnya perintah kedua dan ketiga, ya, kita mempelajari contoh, ya. Dan kemudian yang ketiga, kita akan membaca percakapan tersebut kembali. Nah, ya, jadi ini 2 percakapan. Kemudian dalam kelompok kita akan memutuskan kalimat-kalimat mana saja yang menyatakan masing-masing peristiwa tersebut. Nah, jadi ini ada 5 peristiwa. Misalnya Miss Nyonya Wayan mendapat musibah, ya kan? Nah, cuman kalimat mana yang menyatakan bahwa Nyonya Wayan itu mendapat musibah atau kecelakaan? Nah, itu yang tugas kita sekarang. Terakhir, kita akan menulis tangan, ya. Jadi tidak boleh diketik atau di komputer, di laptop tidak boleh. Contoh-contoh dan kalimat-kalimat di dalam selembar kertas. Kemungkinan dikumpul, ya, atau ya dikumpul dan diperiksa oleh guru. Nah, ini dia. Kita akan menggunakan kamus. Kita akan mengucapkan kata-katanya dan menggunakan tanda baca secara benar. Ketika kita menulis, kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Jadi ini cara menghafal yang paling efektif, ya, dalam satu waktu melaksanakan 3 kegiatan untuk belajar efektif seperti ini. Jika ada masalah, tanya guru, ya. Nah, ini dia. Nah, Nyonya Wayan dapat musibah. Nah, yang mana kalimatnya tuh? Ya, jam 10 kami mendengar sebuah tangisan dari rumah Nyonya Wayan. Beliau adalah tetangga sebelah rumah. Dia sudah 70 tahun dan sangat lemah. Dia tinggal sendiri. Nah, itu dia. Jadi kita buat dulu, ya. Nah, seperti itu kita gandeng, ya. Nah, ini dia. Dari sini kita ambil, ya. Kita copy, kita paste. Nah, yang mana kalimatnya? Kita lihat. Ini kita kecilkan dikit. Nah, jam 10 yang tadi, ya, contoh nomor 1. Ya, nomor 1. Jam 10 kami mendengar tangisan dari rumah Nyonya Wayan. Beliau tetangga sebelah rumah.
Beliau sudah 70 tahun dan sangat lemah. Beliau tinggal sendiri. Nah, sampai sana. Itulah jawaban untuk nomor 1. Seperti dicontoh ya. Nah, yang kedua, keluarga Udin pergi ke rumah Nyonya Wayan. Ya. Keluarga Udin ya datang ke rumah Nyonya Wayan. Yang mana itu kalimatnya? Nah ini, kami pergi ke sana secepatnya. Ya, dan kami menemukan beliau sudah di atas lantai. Dia baru saja jatuh. Ya. Nah, dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Nah, ini dia. Kalau sudah ini beda lagi. Jadi keluarga Udin mendatangi rumah Nyonya Wayan. Ya. Nah, ini dia. Kita paste. Ya. We went there quickly. Ya. And we found she could not. Nah. Ini tidak boleh diketik ya, harus ditulis tangan. Dan waktu menuliskannya harus diucapkan. Ya. Nah, yang ketiga, keluarga Udin, ya, keluarga Udin membawa beliau ke rumah sakit. Nah, yang mana kalimatnya itu? Nah, ini di jam 10.30. Orang tua saya dan saya membawa Nyonya Wayan ke rumah sakit. Nah, kejadiannya di perjalanan adalah ayah saya dan saya duduk di kursi depan, di kursi belakang, ibu saya memegangi Nyonya Wayan. Nah, itu dia. Di copy. Nah, itu dia. Nah, itu yang nomor 3. Yang keempat, Nyonya Wayan harus tinggal di rumah sakit. Yang mana? Nah, dimulai dari di emergensi ruang gawat darurat ya. Dimulai di ruang gawat darurat. Seorang dokter memeriksa beliau. Kemudian dia berkata, Nyonya Wayan harus tinggal di rumah sakit. Nah, itu dia. Nah, nomor 5. Keluarga Udin pulang ke rumah. Nah, itu adalah di sini. Ketika beliau sudah di Bangsal, kami pulang ke rumah. Itu sudah jam 2 pagi. Ya, itu dia jawabannya. Jadi itu cara menentukan ya. Cara menentukan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi, mencocokkan ya. Ini kok kesalah naik bor ya. To the hospital ya, masih ada menurut Google masih ada kesalahan, tapi biarlah ya. Kesalahan kesalahan grammar. Nah, itu dia halaman 183 dan 184 dan 185.
Nah, itu jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Dan sampai kepada teman-teman dan guru. Biar memperoleh cara pandang yang berbeda dengan memperoleh cara pandang yang berbeda tentang buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.